Halo para pengangguran yang senasib dan sebangsa, masih bisa makan untuk hari ini? Semoga kita tetap diberi rezeki yang melimpah meski cuma rebahan doang. Untuk kali ini saya akan bawakan alur cerita John tempat di mana bapak-bapak pensiunan ML Hero Assassin berada yang menghadapi cobaan setelah istrinya ditanam dari seorang pemuda belangsakan yang belum puber yang nyuri mobil dan ngebunuh anjingnya. Apakah si bapak-bapak ini bisa balas dendam? Entahlah, cuma yang tahu. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya tampal dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Udah, jika udah, oh ya lupa. Karena film ini mengandung 1000% vitamin adrenalin, jadi jauhkanlah benda tajam atau benda yang dapat melukai seseorang, oke? Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak bernama John Wick yang tinggal sendirian setelah ditinggal mati istrinya. Sadar akan ajalnya, sang istri membelikan seekor anjing untuk menemani si John dengan sepucuk surat di dalamnya yang berisi, "John, maafkan aku tidak bisa terus bersamamu karena penyakit ini, namun tenang saja, aku udah beliin anjing untuk menemani kealonianmu. Dan satu lagi John, aku tak rela kamu kawin lagi." Yang membuat si John nangis karena harus jadi duda selamanya. Hari demi hari dilewati si John bersama si anjing hingga suatu subuh si John mau membeli makanan buat si anjing ama sekalian isi bensin karena kalau udah pagi suka ngantri. Lagi enak-enak isi bensin, si John didatangi oleh pemuda belangsakan yang tertarik dengan mobil si John dan mau membelinya. Tapi si John nolak dengan mengatakan, "Tidak semua bisa dibeli dengan uang, wahai anak muda, termasuk mobil ini." Merasa diceramahi, si pemuda mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia. Yang ternyata si John paham yang diucapkan si pemuda itu dan membalasnya. Karena kejadian itu, masa muda si John muncul dan menancap gas mobil seedan-edannya. Setelah meluapkan semua amarahnya, dia kembali ke rumah dan mulai mengistirahatkan badannya yang lelah sambil ditemani si anjing. Tetapi di tengah malam si anjing bangun karena mendengar seseorang masuk. Si John pun bangun dan memeriksanya. Namun ya, si John diserang oleh sekelompok maling yang ternyata adalah pemuda yang ditemuinya di pom bensin tadi yang lantas membunuh si anjing. Dikiranya si John cuma NPC biasa, pemuda tersebut tidak menghabisinya dan memilih pergi sambil mencuri mobilnya. Dan itu merupakan kesalahan besar. Si pemuda pun membawa mobilnya ke pengepul dan meminta dibuatkan STNK baru. Tapi si pengepul sepertinya tahu pemilik asli mobil itu dan menanyakan apakah si pemuda belangsakan itu menghabisi si pemilik mobil, yang tentu saja tidak. Si pengepul langsung menyuruh mereka pergi. Lantas si pemuda mengancam dan yang ternyata si pengepul bekerja dengan ayahnya si pemuda yang ternyata mafia. Tak takut dengan ancaman itu, si pengepul membogemnya. Si pengepul kekeh tetap menyuruh mereka pergi karena lebih baik berurusan dengan bosnya daripada pemilik mobil itu. Kembali ke si John, dari sikapnya yang tenang seperti tidak ada kejadian apapun semalam, kita bisa menyimpulkan dia tuh bukan orang sembarangan. Enggak kayak kita, baru hilang uang 20.000 aja udah lapor RT dan diumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya merasa paling sial si antero dunia. Si John pun membersihkan rumah dan mengubur anjingnya. Setelah itu ia pergi ke suatu tempat yang ternyata ke tempat si pengepul. Yang ternyata si John kenal dengan si pengepul dan menanyakan apakah ada orang yang membawa mobilnya ke sini. Si pengepul pun memberitahu si John pelaku yang mengambil mobilnya tuh anak dari bos mafia bernama Vario gak pakai Honda. Mendengar itu si John meminta mobil ke dia. Kita diperlihatkan bos mafia bernama Vario yang sudah tahu bahwa anaknya berurusan dengan John Wick pun menjadi khawatir. Ini loh,
sekelas mafia takut sama si John yang membuat kita penasaran apakah si John itu merupakan elit global atau koruptor yang sangat ditakuti rakyat. Lantas si Parjo memanggil anaknya untuk bertemu dirinya yang lantas si anak dipukul oleh si Parjo atas tindakannya ke si John. Si anak bertanya-tanya dong, siapa sih si John itu, kan dia bukan sasaha. Yang dibalas oleh si Parjo, woi anak kontol, dia tuh orang yang gue suruh buat ngabisin semua mafia di kota ini sehingga kelompok kita bisa berjaya yang dijuluki Baba Yaga. Si Parjo pun menyuruh anaknya pulang sedangkan ia berusaha memperbaiki keadaan dengan menghubungi si John. Karena si John tuh orangnya tekun, tangguh dan berkomitmen, ia menolak tawaran damai dari si Parjo. Lantas si Parjo pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan si John. Si John pun menggali lagi masa lalunya yang telah dikubur dalam-dalam sedalam basementnya yang ternyata ada seperangkat alat assassin dan akan beraksi kembali demi membalas dendam. Tak lama dari itu anak buah si Parjo datang ke rumah si John dan si John pun mulai beraksi. Ya, julukannya sebagai Baba Yaga atau hantu yang memangsa manusia bukan isapan jempol belaka. Si John mampu menghabisi semua anak buah si Parjo dengan tenang dan aim 1000% kena pala. Lalu setelah menghabisi para kroco, tiba-tiba datang polisi ke rumah si John karena mendengar ribut-ribut. Namun kita dibuat tak habis thinking. Si polisi melihat jelas ada mayat, tapi memilih pergi tanpa menangkap si John. Saking berbahayanya si John, polisi juga takut. Setelah itu, si John menghubungi cleaning service tapi bukan cleaning service sembarangan. Mereka bertugas khusus untuk membersihkan TKP pembunuhan. Kejadian itu terdengar oleh si Parjo dan memerintahkan si asisten untuk membuat apa tuh yang ada di One Piece teh? Bounty sebesar $2 juta atau setara 30M hanya untuk menghabisi si John. Bahkan si Parjo menemui sahabat baiknya John bernama Budi yang sama-sama assassin untuk menghabisi si John dan dia pun menerimanya. Kembali ke si John yang pergi ke suatu hotel bernama Continental. Hotel ini bukan sembarang hotel tapi tempat di mana para assassin rebahan sambil nonton rajol film. Karena saat berada di sini mereka dilarang bunuh-bunuhan. Si John pun pesan satu kamar di sini. Melihat John kembali, resepsionis bernama Asep senang dan pemilik hotel ini ingin bertemu si John. Si John pun menemuinya. Si pemilik hotel ini bernama Winston. Ia ternyata salah satu sahabat baik si John. Karena itu ia menanyakan tentang keputusannya untuk kembali ke dunia yang toksik ini. Lagi dan lagi karena dia tuh Sigma Male, ia akan terus mengejar tujuannya apapun resikonya. Si John pun mulai bersiap-siap untuk beraksi. Setelah mengetahui pemuda ada di tempat maksiat untuk jajan serabi lempit, si John pun ke sana dengan bab Natalia. Si John pun bisa menghabisi para kroco sekaligus teman dekatnya si pemuda. Setelah itu ia berhasil menemukan si pemuda. Si pemuda yang melihat si John pun mulai ketakutan dan kabur. Si John pun mengejarnya meski harus adu tembak-tembakan. Ya, karena para kroco suka main FF, jadi tembakannya banyak yang nyasar. Berbeda dengan si John, karena dirinya itu suka main PUBG, jadi lebih biasa dengan recoilnya. Meski begitu, si John harus kehilangan si pemuda karena ada satu kroco yang membuat si John kewalahan.
John pun kembali ke hotel untuk mengobati luka-lukanya dan beristirahat. Namun ada si Budi yang sudah mengekernya. Si Budi sih bisa menghabisi si John, tapi ia sengaja memelesetkan tembakannya supaya si John bangun. Karena ada asasin pemula yang mau membunuh si John bernama Yuli. Ia rela melanggar aturan kontinental karena akan dibayar 2 kali lipat oleh Paryo. Ya, namanya juga assassin noob, bisalah dihajar si John. Bahkan si John mengancam si Yuli untuk memberitahu informasi si Paryo dan si pemuda. Tak ada pilihan, si Yuli memberitahu tempat si Paryo menyimpan semua hartanya yang ada di sebuah gereja. Si John pun membuat pingsan si Yuli dan memerintahkan temannya yang bernama Harry yang gak sengaja kebangun untuk menjaga si Yuli. Si Harry pun menjaganya dan ia tak habis thinking ada orang yang berani melanggar aturan Continental. tapi si Yuli berhasil membebaskan diri dan membunuh si Harry. Sementara si John langsung OTW ke tempat itu dan tanpa banyak basa-basi, ia langsung menghabisi semua orang yang ada di sana dan membakar semua harta haram milik si Paryo agar dia muncul. Tak lama kemudian, benar si Paryo muncul dan si John pun langsung menembaki mereka. Namun si John kewalahan dan harus tertangkap. Bukannya langsung menghabisi si John biar filmnya tamat, malah disekap karena mereka mau sombong dulu bisa mengalahkan Baba Yaga. Teman-teman sadar sih, kenapa ya kalau film action itu rata-rata yang dan goblok tuh biasanya penjahatnya, tapi di film psikopat malah MC-nya. Teman-teman yang tahu alasannya bisa tulis dong di komentar. Lanjut, si John pun mau dieksekusi dengan mendekapnya dengan plastik sementara mereka punya pistol. Dah lah, emang tolong. Beruntung si John bisa selamat karena dibantu si Budi yang membuat si John berhasil menghabisi mereka walaupun dengan tangan terikat. Setelah itu, si John pun mengejar si Paryo dan ya, seperti biasa, si John mengancam untuk memberitahu lokasi anaknya dan mencabut bounty-nya. Setelah mendapatkan lokasi si pemuda, si John pun langsung ke sana dan menghabisi para kroco. Si pemuda mau lari, tapi si John sudah meledakin semua mobilnya. Yang alhasil, balas dendam si John terbalaskan. Si John pun check out dan mau kembali pulang, tapi sebelum itu ia menemui si Budi untuk berterima kasih atas pertolongannya. Si Budi pun memperingati si John bahwa kehidupannya tak akan setenang dulu lagi. Si Budi pun kembali pulang, namun pas sampainya di rumah ternyata ada si Paryo yang mengetahui bahwa si Budi membantu si John dari si Yuli yang ternyata mengawasi mereka. Si Paryo pun menghabisi si Budi demi membalas dendam anaknya. Sadar akan perbuatannya akan memancing amarah si John, ia pun langsung memberitahu si John. Yang lantas si John banting setir dan pergi ke rumah si Budi dan melihat teman seperjuangan push rank-nya telah diinpit Tuhan. Kembali ke si Yuli yang dipanggil oleh Winston yang akan menghukumnya karena telah melanggar aturan kontinental. Setelah itu, si Winston memberitahu si John tentang keberadaan si Paryo. Si John pun langsung OTW ke sana. Sadar akan ajalnya, si Paryo lebih memilih santai sembari udut dan menikmati adrenalin yang akan dilakukan si John.
Setelah menghabisi semua para kerocok, kini tinggal si Paryo yang akan dihabisi si John. Dengan diiringi hujan yang menambah dramatisasi pergelutan bapak-bapak bangkotan ini. Dan ya, si John berhasil mengakhiri umur si Paryo dan harus tergantikan dengan Aerok. Si John pun pergi ke UKS terdekat dan mengobati luka-lukanya. Dan kebetulan ia menemukan seekor anjing pemburu bagong kalau di kampung saya mah dan membawanya pulang. Tamat ending yang sangat meng-IQ 7-kan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kalian gak mau ketilang polisi, jadilah assassin atau good looking. Saya Raja Film 140 undurkan diri. Ciao ciao.